Mana-mana minyak kosong nih guys, kita bikin minyak sendiri dari kelapa tua yuk. Aku beli 5 butir kelapa tua, ini totalnya 30.000. Terus ini aku mau bersihkan dulu. Dikerokin aja tapi nggak usah bersih-bersih banget. Terus mau aku cuci bersih. Kalau dirasa udah bersih, sekarang kelapanya mau aku belah-belah dulu. Kalau semuanya udah selesai, sekarang kelapanya mau aku parut. Ini aku parutnya manual ya guys, karena kata ibu aku kalau nggak manual itu nanti minyaknya kurang banyak. Tapi aku nggak tahu sih ini mitos atau fakta. 5 butir kelapa ditambahin 1 liter air, terus diremas-remas kayak gini. Terus ini disaring untuk diambil santan kentalnya. Prosesnya emang rada ribet sih guys, tapi nggak apa-apa ya demi dapetin minyak. Setelah beberapa kali peras, ini hasil yang aku dapat. Terus ini mau aku panasin. Ini tinggal direbus aja sambil terus diaduk-aduk. Proses pembuatan minyaknya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam dan kalian harus berdiri di depan kompor dan harus benar-benar sabar banget. Nanti lama-lama santannya ini akan menyusut dan akan ngeluarin minyak dengan sendirinya seperti ini. Lama-kelamaan minyaknya tuh bakalan makin banyak, jadi kalian terus aduk-aduk aja. Nah kalau dirasa udah selesai proses pembuatannya, sekarang aku mau angkat dulu ampas kelapanya atau di sini biasanya disebut dengan galendo. Tinggal disaring aja dan jangan lupa diperes-peres kayak gini biar semua minyaknya tuh tiris. Nah kalau udah tiris kayak gini, sekarang waktunya minyaknya disaring. Aku saringnya pakai saringan dan juga kapas biar bener-bener bersih. Pokoknya kalian kalau bikin minyak kelapa ini harus bener-bener sabar ya. Nah yang lagi aku tuang ini minyak tetesan yang terakhir. Prosesnya sama kayak yang awal tadi, harus diperas-peras seperti ini. Dari 5 butir kelapa tua, di sini aku dapetin kurang lebih 300 ml minyak kelapa. Buat kalian yang tanya minyak kelapa ini buat apaan, minyak kelapa ini banyak banget manfaatnya dan bisa dipakai buat masak. Sekarang aku mau bikin menu yang spesial. Aku lagi tumis bawang bombay, bawang putih dan juga cabai rawit. Ini beneran wangi banget loh guys kalau pakai minyak kelapa. Terus aku tambahin udang. Ini udangnya dimasak sampai berubah warna. Sebelumnya udangnya udah aku cuci bersih ya. Kalau udangnya udah mulai berubah warna kayak gini, tambahin sedikit air. Bumbunya di sini aku pakai kaldu bubuk, terus aku tambahin juga saus tomat dan juga saus sambal. Terus aku tambahin juga saus tiram. Dan terakhir aku tambahin lada bubuk. Aduk sampai semuanya merata dan kalian bisa koreksi rasa. Kalau rasanya dirasa udah pas, sekarang masukin brokoli yang udah direbus. Tinggal diaduk aja dan udah mateng menu hari ini. Selamat mencoba resepnya, dan buat kalian yang dari tadi scroll terus, yuk bangun dan lakuin sesuatu yang lain dan follow resep inspirasi DWBM buat resep-resep menarik lainnya. Selamat mencoba. Dimana-mana minyak kosong nih guys, kita bikin minyak sendiri dari kelapa tua yuk. Aku beli 5 butir kelapa tua, ini totalnya 30.000. Terus ini aku mau bersihkan dulu. Dikerokin aja tapi nggak usah bersih-bersih banget. Terus mau aku cuci bersih. Kalau dirasa udah bersih, sekarang kelapanya mau aku belah-belah dulu. Kalau semuanya udah selesai, sekarang kelapanya mau aku parut. Ini aku parutnya manual ya guys, karena kata ibu aku kalau nggak manual itu nanti minyaknya kurang banyak. Tapi aku nggak tahu sih ini mitos atau fakta. 5 butir kelapa ditambahin 1 liter air, terus diremas-remas kayak gini. Terus ini disaring untuk diambil santan kentalnya. Prosesnya emang rada ribet sih guys, tapi nggak apa-apa ya demi dapetin minyak. Setelah beberapa kali peras, ini hasil yang aku dapat. Terus ini mau aku panasin. Ini tinggal direbus aja sambil terus diaduk-aduk. Proses pembuatan minyaknya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam dan kalian harus berdiri di depan kompor dan harus benar-benar sabar banget. Nanti lama-lama santannya ini akan menyusut dan akan ngeluarin minyak dengan sendirinya seperti ini. Lama-kelamaan minyaknya tuh bakalan makin banyak, jadi kalian terus aduk-aduk aja. Nah kalau dirasa udah selesai proses pembuatannya, sekarang aku mau angkat dulu ampas kelapanya atau di sini biasanya disebut dengan galendo. Tinggal disaring aja dan jangan lupa diperes-peres kayak gini biar semua minyaknya tuh tiris. Nah kalau udah tiris kayak gini, sekarang waktunya minyaknya disaring. Aku saringnya pakai saringan dan juga kapas biar bener-bener bersih. Pokoknya kalian kalau bikin minyak kelapa ini harus bener-bener sabar ya.
Nah, yang lagi aku tuang ini minyak tetesan yang terakhir. Prosesnya sama kayak yang awal tadi, harus diperas-peras seperti ini. Dari 5 butir kelapa tua, di sini aku dapetin kurang lebih 300 ml minyak kelapa. Buat kalian yang tanya minyak kelapa ini buat apaan, minyak kelapa ini banyak banget manfaatnya dan bisa dipakai buat masak. Sekarang aku mau bikin menu yang spesial. Aku lagi tumis bawang bombay, bawang putih, dan juga cabai rawit. Ini beneran wangi banget loh guys kalau pakai minyak kelapa. Terus aku tambahin udang. Ini udangnya dimasak sampai berubah warna. Sebelumnya udangnya udah aku cuci bersih ya. Kalau udangnya udah mulai berubah warna kayak gini, tambahin sedikit air. Bumbunya di sini aku pakai kaldu bubuk, terus aku tambahin juga saus tomat dan juga saus sambal. Terus aku tambahin juga saus tiram. Dan terakhir aku tambahin lada bubuk. Aduk sampai semuanya merata dan kalian bisa koreksi rasa. Kalau rasanya dirasa udah pas, sekarang masukin brokoli yang udah direbus. Tinggal diaduk aja dan udah mateng menu hari ini. Selamat mencoba resepnya, dan buat kalian yang dari tadi scroll terus, yuk bangun dan lakuin sesuatu yang lain dan follow resep inspirasi DWBM buat resep-resep menarik lainnya. Selamat mencoba.